every universe. You're not Peter Parker. Halo makhluk omnivora, kembali lagi bersama saya di IPK 2,5. Kali ini sangat berbeda dari yang biasanya. Kalau biasanya saya akan merangkum sebuah film Jepang, dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat fenomenal, yaitu Spider-Man. Diberitakan pada Desember 2021 akan rilis kembali Spider-Man, film Spider-Man yang berjudul No Way Home. Dr. Otto Octavius. Pada film kali ini akan banyak Spider-Man dari Spider-Man pertama sampai ke sekarang atau yang terbaru ini dimunculkan, digabungkan menjadi satu karakter-karakter yang ada di Spider-Man itu. When you found out. Tapi saat ini saya tidak akan menceritakan film yang terbarunya, tetapi saya akan membawa kalian kepada hal yang nostalgia, yaitu Spider-Man pertama, agar tidak mengganggu keseruan dari film yang terbaru. Baik, tidak menunggu waktu yang lama lagi, inilah Spider-Man. Jodoh memberi yang terbaik. My name's the Human Spider. I don't care. Get out there. No, you got my name wrong. Get You out gotta tell there, him. you wolf. Halo kawan, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Di video ini, saya akan menceritakan alur film Spider-Man yang rilis tahun 2002. Film ini merupakan awal dari sequel Spider-Man, di mana dikisahkan seorang pemuda yang mendapatkan kekuatan super karena digigit seekor laba-laba. Oke, kalau kalian penasaran dengan video ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria culun yang selalu dikerjai oleh teman-temannya. Dia adalah Peter Parker. Don't even think about it. Seperti anak sekolah pada umumnya, Peter juga memiliki pujaan hati yang secara diam-diam ia sukai. Wanita tersebut bernama Mary Jane. Di hari itu, Peter dan murid-murid lainnya berencana melakukan studi tour ke sebuah laboratorium di salah satu kampus. Laboratorium di sana berhasil menciptakan spesies laba-laba baru yang dinamakan laba-laba super melalui kombinasi genetik, di mana laba-laba tersebut mempunyai kelebihan dibanding laba-laba pada umumnya. 5 painstaking years, Columbia's genetic research facility these 15 genetically designed super spiders. Saat pemandu tur mengatakan bahwa ada 15 ekor laba-laba super yang ada di dalam kandang, namun yang terlihat hanyalah 14 ekor saja. Pemandu pun beralasan, mungkin satu ekor laba-laba super tersebut sedang diambil untuk kepentingan penelitian. I guess the researchers are working on that one. Kemudian Peter yang melihat adanya kesempatan untuk berbicara dengan Mary Jane, meminta Mary Jane agar bersedia difoto dengan alasan untuk dipajang di mading sekolahan. Padahal mungkin maksudnya untuk koleksi pribadi si Peter. Can I take your picture? I need one with a student in it. Sure. Namun tiba-tiba satu ekor laba-laba super yang tidak ada di kandang itu ternyata sudah berada di atas Peter yang sedang memotret Mary Jane. Dan kemudian secara takdir langsung menuju ke arah Peter. Lalu Peter pun tersengat oleh laba-laba super tersebut. Kemudian adegan beralih ke sebuah pertemuan di sebuah perusahaan, di mana seorang ilmuwan yang bernama Norman Osborn sedang dalam negosiasi dengan pihak militer mengenai penemuannya. Namun dikarenakan penemuannya kurang memuaskan, maka pihak militer mengancam akan menarik dana yang telah diberikan. Norman pun tidak senang dengan ancaman tersebut. I'm going to pull your funding. I'm going to give it to them. Oh iya,
Mengenai Peter Parker sendiri adalah seorang anak yatim piatu. Sedari kelas 4 SD, ia sudah tinggal bersama paman dan bibinya. Peter terlihat pulang ke rumah sehabis study tour. Ia merasakan hal yang aneh, mungkin akibat gigitan laba-laba tadi, dan terlihat juga kondisi tubuhnya yang agak kurus. Ia pun tergeletak di lantai. Tidak lama kemudian, terlihat efek gigitan laba-laba tersebut mulai mempengaruhi DNA dari Peter, sehingga DNA laba-laba super bercampur dengan DNA milik Peter Parker. Beralih ke Norman yang sedang menguji penemuannya guna memperoleh hasil lebih cepat agar pihak militer tidak menarik dana dari perusahaannya. Namun malapetaka dimulai ketika hasil penemuannya tersebut malah mengubah Norman menjadi jahat. Berlanjut ke Peter yang tadi tergeletak lemah, kemudian bangun dan merasa lebih sehat. Penglihatannya membaik serta tubuhnya terasa lebih kuat dibanding sebelumnya. Ia pun berangkat ke sekolah dengan lebih bersemangat. Peter, Yeah, are you alright? I'm fine. Seperti biasa, bus sekolah yang hendak ia naiki selalu meninggalkan Peter. Peter pun mengejarnya, namun tiba-tiba tangan Peter yang sedang mengejar bus tersebut menempel pada spanduk dan sulit untuk melepaskannya. Saat jam istirahat sekolah, terlihat kekuatan Peter semakin nyata. Dengan refleks cepat, Peter mampu menangkap makanan yang jatuh ke lantai saat Mary Jane terpleset akibat tumpahan minuman di sana. Wow, great reflexes. Wow, see ya. Kemudian masalah timbul. Ketika jaring laba-laba yang tiba-tiba keluar dari pergelangan tangan Peter, jaring tersebut menempel pada nampan makanan. Yang apesnya saat berusaha ditarik, ternyata nampannya ikut tertarik. Nampan tersebut terbang tepat ke arah Flash sehingga membuat marah Flash. Oh iya, Flash sendiri adalah murid yang suka membuli Peter sekaligus merupakan pacar dari Mary Jane. Parker? Flash pun bergegas mengejar Peter untuk menghajarnya. Namun, dengan kekuatan yang Peter miliki sekarang, bukan hal yang sulit untuk melawan Flash. Dengan insting, refleks, dan juga otot yang kuat, Flash pun kalah dengan satu pukulan. Teman-teman yang lainnya pun bingung dan juga merasa aneh dengan perubahan Peter. Peter yang semakin penasaran dengan kekuatannya pun mencoba untuk bisa menaiki gedung layaknya laba-laba. Terlihat ada duri-duri kecil yang muncul dari jari-jarinya seperti kemampuan seekor laba-laba. Peter pun segera mencoba menaiki gedung tersebut dan juga melompat dari gedung ke gedung lainnya. Tidak sampai di situ, Peter yang tadi tidak sengaja mengeluarkan jaring laba-laba pun berusaha mengeluarkannya lagi. Namun jaring tersebut tidak langsung keluar. Dengan berbagai percobaan, akhirnya jaring tersebut berhasil keluar. Peter pun mencoba bergelayut dengan jaring tersebut, namun percobaan tersebut gagal. Tally ho. Ketika malam tiba, Peter yang bertetangga dengan Mary Jane tidak sengaja bertemu saat Peter hendak buang sampah. Saat itu Peter melihat Mary Jane yang sedang dijemput oleh Flash dengan mobil bagus. Peter pun iri yang kemudian berencana memiliki mobil agar Mary Jane bisa terkesan. Secara kebetulan ia melihat sebuah iklan di mana ia bisa mendapatkan uang melalui ajang gulat amatir.
Peter pun yang sudah tahu bahwa ia memiliki kekuatan super, mendaftarkan dirinya di ajang gulat tersebut. Peter pun membuat kostum karena ajang tersebut mengharuskan pesertanya memakai kostum. Sehingga Peter mulai membuat sketsa-sketsa kostum yang akan dia pakai, serta berlatih dengan kemampuan yang ia miliki. What's going on in there? I'm exercising. I'm not dressed, Aunt May. Kemudian hari pun tiba. Saatnya Peter berangkat ke tempat ajang gulat dengan diantar oleh pamannya. Sesampainya di sana, Peter mendapatkan sebuah nasihat dari pamannya, di mana paman Peter mengatakan hal yang penting untuk Peter dalam melalui masa mudanya. Remember, with great power comes great responsibility. Tiba giliran Peter melawan pegulat yang ada di acara tersebut. Di sini Peter hanya perlu bertahan selama 3 menit untuk menang. Dengan kesalahan penyebutan nama oleh pembawa acara, gulat pun dimulai. What's your name, kid? The human spider. The Amazing Spider-Man! My name's the human spider. I don't care. Get out. No, he got my name wrong. Get out there, you. Di awal pertarungan, Peter kaget. Ternyata pertarungan memakai jeruji besi. Dengan susah payah, Peter menghindar dari serangan lawannya. Namun dengan kecerdikannya, Peter berhasil menang. Namun tidak diduga panitia acara tersebut tidak jujur, karena hanya memberikan sedikit dari jumlah uang yang dijanjikan. Hal tersebut membuat Peter dendam dan tidak membantu orang tersebut saat orang tersebut dirampok uangnya. Hey! He stole the game! Stop that guy! Thanks. You could have taken that guy apart. Now he's gonna get away with my money. Sampai di luar terlihat ada kegaduhan di pinggir jalan. Ternyata itu adalah paman Peter yang telah tergeletak karena ditembak oleh perampok yang telah mengambil mobilnya. Peter pun marah dan segera mengejarnya. Peter, we got the shooter. He's headed south on 5th Avenue. We got 3 cars in pursuit. Saat pengejaran dilakukan, terlihat kemampuan Peter semakin meningkat. Dengan berayun dari satu gedung ke gedung lainnya, Peter berhasil mengejar perampok tersebut dan membuat perampok tersebut tidak bisa mengendalikan mobilnya sehingga menabrak sebuah gedung. Peter yang hendak menghajar perampok yang membunuh pamannya pun terkejut, manakala orang tersebut adalah perampok yang tadi ia biarkan lewat. Hal tersebut membuat Peter menyesali tindakannya. Kemudian singkat cerita, perampok tersebut bisa dikalahkan oleh Peter. See ya. Setelah itu, Peter yang mengingat dengan jelas nasihat pamannya yang mengatakan dengan kekuatan yang besar datang tanggung jawab yang besar, sehingga dengan kekuatannya Peter berusaha menolong orang-orang yang sedang kesulitan. Bobby, get a load of this. Namanya pun semakin terkenal sehingga media massa pun mulai aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Spider-Man. Peter yang tidak sengaja melihat adanya iklan bahwa ada bayaran uang untuk foto Spider-Man, segera mengambil kesempatan tersebut dengan cara mempersiapkan kamera saat ia sedang melawan orang-orang jahat. Cheese. Beralih ke Norman yang sedang mengadakan suatu rapat penting. Dalam rapat tersebut, Norman diberhentikan secara mendadak oleh Dewan Perusahaan dikarenakan perusahaan lain sudah menyepakati untuk membeli perusahaan Oscorp tanpa sepengetahuan Norman. Sehingga hal tersebut membuat Norman marah. Your
about Norman. Selanjutnya adegan beralih pada sebuah festival. Di sana seperti biasa Peter sedang memotret kegiatan tersebut. Tiba-tiba di kejauhan terlihat sosok goblin yang sedang terbang mendekat. Goblin yang sebenarnya adalah Norman Osborn berencana membunuh anggota dewan perusahaan yang sedang menghadiri festival tersebut. Mary Jane yang berada di sana juga kena imbas dari serangan goblin, sehingga Peter pun berusaha menyelamatkan Mary Jane. Kemudian Goblin dan Peter bertarung. Pertarungan juga bertambah sulit dikala Peter juga harus menolong Mary Jane yang akan terjatuh dari balkon. Singkat cerita, akhirnya Peter mampu menolong Mary Jane setelah Goblin pergi dari festival tersebut. Norman yang sudah sampai di rumah tiba-tiba mendengar suara misterius. Suara tersebut menjelaskan kalau Goblin adalah dirinya. Hal tersebut mengejutkan Norman karena ia baru menyadari bila dirinya adalah Goblin. Lalu mereka berencana untuk menawarkan kerjasama dengan Spider-Man karena dengan kekuatan super keduanya akan lebih mudah untuk menguasai dunia. There's only one. Or imagine if he joined us. Di suatu malam, Peter dan Mary Jane tidak sengaja bertemu. Peter mengajak Mary Jane untuk pergi makan. Namun di malam itu, Mary Jane sudah ada janji dengan pacarnya. Saat mereka baru berpisah, tiba-tiba Peter menyaksikan Mary Jane sedang ingin dirampok. Peter pun segera menolong dengan mengganti jubah Spider-Man. Namun belum sempat memakai penutup mukanya. Mary Jane yang sudah diselamatkan pun ingin mengucapkan terima kasih dengan cara mencium Spider-Man dengan keadaan basah kuyup. Keesokan harinya telah terjadi kebakaran di sebuah apartemen. Dari keterangan di sana ada seorang bayi yang masih terjebak. Spider-Man pun segera datang, kemungkinan karena ia mendengar saluran radio yang sama seperti radio polisi. Namun tanpa diduga saat selesai menyelamatkan bayi, tiba-tiba ada Goblin yang menjebak Spider-Man. Akhirnya mereka pun kembali bertarung. Namun hanya sebentar saja mereka bertarung karena Spider-Man memilih untuk tidak meladeni Goblin. No one says no to me! Peter yang pergi dari Goblin langsung pulang. Tanpa diduga sudah ada Norman dan juga yang lainnya yang sedang ingin makan bersama. Disitulah Norman mengetahui kalau Peter adalah sosok di balik topeng Spider-Man. Karena kejanggalan yang terlihat pada Peter serta lukanya yang ada di tangan Peter persis seperti luka yang disebabkan oleh pertarungan mereka tadi. No, excuse me, I've got to be going. Why? Something has come to my attention. Pada malam harinya, Norman yang sudah mengetahui bila Peter adalah Spider-Man pun segera merencanakan untuk mengintimidasi keluarga Peter. Sebagai pesan agar Spider-Man tidak mengganggu Goblin saat sedang melancarkan aksinya. Those eyes, those horrible yellow eyes. He knows who I am. Keesokan harinya, tiba-tiba Peter memiliki insting kalau Mary Jane dalam bahaya. Karena Peter tahu Goblin sudah mengetahui identitasnya, sehingga bisa saja orang terdekat lainnya terancam keselamatannya. Dan benar saja, Goblin sudah menyandra Mary Jane. Spider-Man, come out to play. Where is she? Kemudian Peter berusaha menyelamatkan Mary Jane yang disandra di atas jembatan. Namun tidak sampai di situ. Goblin juga menyandra sekelompok anak-anak yang berada di dalam kereta gantung. Goblin bermaksud untuk memberikan pelajaran ke Spider-Man kalau jadi pahlawan itu sulit, di mana Spider-Man harus memilih menyelamatkan anak-anak atau menyelamatkan Mary Jane. Namun dengan ketangkasan yang dimiliki, Spider-Man pun mencoba menyelamatkan keduanya. Yang ditambah dengan gangguan dari Goblin, penyelamatan pun seperti mustahil dilakukan. Namun dengan bantuan warga yang ada di lokasi sekitar,
sedikitnya bisa mengalihkan perhatian Goblin, sehingga semuanya berhasil diselamatkan oleh Spider-Man. Selanjutnya, pertarungan mereka berpindah ke bangunan kosong di sekitar sana. Mereka berdua bertarung habis-habisan, dan terlihat Peter yang sudah sangat kelelahan, sehingga Goblin terus menghajarnya. Tapi dengan semangat yang masih tersisa, Peter berhasil membalikan keadaan. Goblin pun dihajar habis-habisan. Namun saat Goblin sangat terpojok, ia meminta ampun dan menunjukkan identitas dirinya. Peter pun kaget, jikalau Goblin ternyata adalah Norman Osborn. Akan tetapi itu hanya kamuflase Norman, ia hanya ingin mengalihkan perhatian Peter sehingga ia bisa mengarahkan glidernya ke arah Peter. Namun rencana tersebut gagal karena refleks yang bagus dari Peter. Lompatannya bisa menghindari dan malah glidernya tersebut mengenai Norman. Don't tell Harry. Adegan beralih ke sebuah pemakaman di mana Peter bertemu dengan Mary Jane. Di saat itu Mary Jane yang sudah merasakan rasa cinta dan perhatian dari Peter merasa luluh sehingga ia mengungkapkan perasaannya ke Peter. Namun Peter malah menolak karena ia berusaha agar Mary Jane tidak kena imbas ketika suatu saat ada penjahat yang tahu identitas Spider-Man. Sehingga Peter akhirnya menjauh dari Mary Jane. Selanjutnya Mary Jane yang sebelumnya berciuman dengan Spider-Man merasakan sensasi yang sama saat mencium Peter. Baik, seperti itulah cerita film ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan beri tanggapannya agar saya lebih semangat untuk mengupload video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.